Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Septiani dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Reguler Pagi semester 5 dengan NPM 0223035. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu dan Kinerja oleh Ibu Sutina MS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kasus permasalahan pengelolaan dana desa sebesar 2 miliar di Desa Mulyasari mengenai penerapan kreditor money. Latar belakang dari kasus tersebut yaitu Desa Mulyasari menerima alokasi dana sebesar 2 miliar pada tahun anggaran 2024. Dana tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dari pemberdayaan masyarakat desa dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan jalan beton desa sepanjang 1 km. Yang kedua, pembangunan gedung serbaguna desa. Yang ketiga, pembuatan drainase untuk mengatasi banjir musiman. Dan yang keempat yaitu bantuan modal usaha untuk kelompok wanita dan pemuda desa. Permasalahan utamanya muncul pada penyimpanan anggaran. Dari total 2 miliar, sekitar 350 juta tidak jelas penggunaannya. Audit inspektorat menunjukkan adanya markup pada pembelian bahan bangunan dan alat kerja. Pekerjaan jalan desa yang seharusnya bernilai 900 juta hanya direalisasikan senilai 600 juta secara fisik. Yang kedua yaitu pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Jalan beton yang baru selesai 3 bulan sudah mulai retak karena kualitas bahan tidak sesuai standar. Drainase yang dibangun terlalu dangkal sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi. Yang ketiga yaitu minimnya partisipasi masyarakat. Warga desa tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan proyek. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui rincian anggaran dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa. Yang keempat yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Laporan keuangan tidak pernah dipublikasi di balai desa atau media sosial. Rapat penanggung jawaban juga tidak dilakukan sesuai jadwal. Impact dari kasus tersebut yang pertama yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat publik atau public trust terhadap pemerintah desa. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi desa terhambat karena jalan dan drainase cepat rusak. Yang ketiga yaitu potensi konflik sosial meningkat akibat tuduhan penyelewengan dana. Yang keempat yaitu pemberhentian sementara kepala desa oleh pemerintah kabupaten untuk proses investigasi. Yang kelima yaitu desa terancam tidak menerima pencairan dana desa ke tahap berikutnya karena laporan keuangan bermasalah. Analisis berdasarkan prinsip value for money. Yang pertama, efektivitas rendah. Program pembangunan tidak mencapai tujuan awal, infrastruktur yang dibangun tidak bertahan lama, dan pemberdayaan masyarakat tidak memberikan hasil signifikan. Tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Yang kedua yaitu ketidakefisienan. Penggunaan dana tidak hemat dan tidak menghasilkan output sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Pembelian barang dan material dengan harga tinggi ditambah proyek yang tidak selesai tepat waktu, membuat penggunaan dana menjadi boros. Yang ketiga yaitu kurangnya akuntabel. Tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang rinci dan transparan menyebabkan masyarakat sulit menilai apakah dana digunakan sesuai ketentuan. Dugaan penyimpangan dana memperlihatkan lemahnya akuntabilitas pemerintah desa. Yang keempat yaitu tidak transparan. Warga tidak tahu berapa besar dana yang diterima dan untuk apa digunakan. Hal ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik atau public trust terhadap aparatur desa. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan dari kasus tersebut yaitu audit dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh penggunaan dana desa. Kemudian transparansi penuh melalui publikasi anggaran di papan informasi atau di media sosial. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas aparatur desa dalam merencanakan dan pelaporan keuangan. Yang keempat yaitu pelibatan masyarakat dan BPD dalam setiap tahap pelaksanaan dan evaluasi program. Yang kelima yaitu penerapan prinsip value for money untuk memastikan setiap rupiah memberikan hasil yang maksimal. Kesimpulannya yaitu kasus Desa Mulyasari menunjukkan bahwa meskipun dana desa sebesar 2 miliar memiliki potensi besar untuk membangun perekonomian desa, tanpa penerapan prinsip value for money yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, dana tersebut justru bisa menjadi sumber masalah. Kelemahan pengawasan dan kurangnya transparansi menjadikan tujuan penggunaan dana desa tidak tercapai dan kepercayaan masyarakat menurun. Baiklah, itulah saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.